Saya Bapak ucapkan selamat pagi. Kita akan belajar kembali secara online untuk pelajaran matematika minat kelas 11 di SMA Kristen Immanuel Pontianak. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020 dengan topik yaitu teorema sisa. Teorema sisa merupakan lanjutan daripada pembagian polinomial. Sekarang kita mungkin fokus kepada sisanya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengulangi lagi apa saja yang pernah sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita sudah mempelajari tentang nilai polinomial. Masih ingat ya, nilai polinomial? Waktu itu Bapak sudah jelaskan dengan dua cara. Cara pertama yaitu cara substitusi. Cara kedua yaitu dengan cara sistem Horner. Ya, kedua cara ini sudah pernah kita jelaskan. Kemudian pelajaran yang berikutnya kita sudah juga belajar mengajarkan tentang pembagian daripada polinomial itu, dan oleh sebab itu hari ini kita melanjutkan daripada pelajaran itu. Kita akan belajar tentang teorema sisa itu sendiri. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, itu Bapak sudah share-kan tentang materi ini di PPT-nya itu, seharusnya sudah kalian bisa melihatnya sebelumnya. Baik, kita akan membuka saja PPT-nya. Oke, sabar sedikit. Oke. Ya, kita mulai saja untuk kegiatan kita hari ini tentang teorema sisa. Ya, oke. Nah, sebelum menjelaskan teorema sisa, ada beberapa istilah yang harus kamu kuasai dulu supaya nanti waktu kita belajar ini bisa kamu perhatikan dengan jelas. Misalnya contoh, misalnya ini ada kalau TX itu adalah suku banyak atau polinomial yang akan dibagi. Karena teorema sisa itu adalah materi pembagian ya. Oke. Kemudian kalau di sini ada X kurang A, ini contohnya, itu berarti kita sebut pembagi. Nah, kalau lihat hubungannya PX sama dengan X kurang A kali HX tambah S. Nah, ini PX-nya tadi adalah polinomial atau suku banyak yang mau kita bagi, yang dibagi. Kemudian ini adalah pembaginya. Kalau HX itu adalah hasil pembagiannya. Kalau plus dengan S itu adalah sisa pembagiannya. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengerti dulu istilah-istilah yang ada di sini. Ya, oke. Kita lihat yang pertama, teorema sisa kita di sini ada yang pertama itu yang masih level paling gampang itu adalah kalau bentuknya adalah dibagi X tambah A, maka kita bisa mencari sisa itu dari P untuk nilai min A. Nilai min A itu didapat dari X tambah A sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min A. Kalau X-nya itu misalnya adalah X kurang A, berarti PA-nya adalah A. Karena X kurang A sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan A. Demikian pula kalau kita bagi AX, pembaginya AX kurang B, maka sisanya adalah P B per A. Ya, ini kamu bisa dapatkan yaitu AX kurang B sama dengan 0, maka X-nya sama dengan B per A. Nah, ternyata teorema sisa untuk mencari sisa dari pembagian polinomial itu sama saja kita mencari nilai polinomial yang pelajaran kita sebelumnya. Jadi ternyata untuk mencari sisanya kita langsung saja masukkan dengan dua cara, substitusi atau cara Horner untuk disubstitusikan masuk atau langsung masukkan saja. Ya, oke. Mungkin lebih jelasnya kita dengan contoh yang pertama. Oke. Perhatikan di sini contoh yang pertama. Misalnya ada soal 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 7x tambah 6. Kita bagi x tambah 1. Nah, bagaimana cara mencari sisanya? Caranya adalah kita sama saja mencari nilai polinomial.
Pertama-tama kita harus cari dulu kalau pembaginya X tambah 1, berarti kita X tambah 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Jadi artinya kita sama saja kita bagi X-nya nilainya min 1. Nah, berarti sisanya berapa? Kita substitusikan saja seperti caranya waktu kita cari nilai polinomial. Jadi masukkan X-nya min 1 ke soal yang ditentukan di sini. Jadi masukkan min 1, ganti min 1, terus ganti min 1, yang ada X kita ganti min 1. Kemudian maka kita bisa melihat hasilnya min 1 di pangkat 3 kan min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2. Kalau min 1 dikuadratkan kan dapat 1. Berarti di sini tetap kurang 1. Yang di sini berarti 7 kali min 1 berarti min 7. Yang di sini 6 tidak ada X-nya berarti tetap tambah 6. Dengan demikian hasilnya di sini adalah negatif 4. Nah, demikian caranya seperti itu ya. Jadi gampang ya. Cara mencari sisa pembagian itu sama dengan caranya mencari nilai polinomial. Oke. Baik, kita kasih contoh yang berikutnya. Misalnya saya punya soal X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 kurang 5X kurang 8, kita bagi X kurang 2. Jadi yang kita lihat P-nya itu sisanya itu berarti X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya dapat 2. Nah, dengan demikian kita bisa cari sisanya dengan cara substitusi. Jadi X-nya kita ganti 2. Nah, masukkan sajalah. Berarti 2 pangkat 3 berarti 8. 2 pangkat 2 dikali lagi 4 berarti 16. Kemudian 5 kali dengan 2 berarti 10, berarti kurang 10. Berarti di sini konstanta kurang 8, maka hasilnya 6. Demikian simpelnya ya. Oke, jadi Bapak harap bisa kuasai ya. Oke, coba sekarang kita menentukan kalau dengan menggunakan cara Horner. Ya, sama saja ya waktu kita belajar Horner ya. Jadi misalnya contohnya adalah ada X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 kurang dengan 5X kurang 8 bagi dengan ini. Yang pertama-tama kita pindahkan dulu X sama dengan 2 yang didapat dari sini. Sudah ngerti ya? Lalu kita turunkan X-nya ini. Lalu ini tanda panah itu artinya kita selalu kali dengan 2. Jadi kita kali dengan 2 itu dapat 2. 4 tambah 2 dapat 6. 6 kali 2, 12. Negatif 5 tambah 12, 7. 7 kali 2, 14. Negatif 8 tambah 14 berarti dapat 6. Nah, 6 itulah sisa pembagiannya. Jadi kita bisa dapat katakan bahwa sisanya 6. Kalau hasilnya gimana? Hasilnya waktu hasil bagi yang kemarin itu berarti X derajatnya berturun 1. Berarti X kuadrat tambah 6X tambah 7. Ya, cukup jelas ya, Horner ya. Kalau kemarin Bapak menggunakan GeoGebra, sekarang ini sudah di PPT-kan dan sudah di-share-kan ke kamu, bisa kalian pelajari lagi. Baik, kita mungkin akan contoh yang sedikit lebih sulit, yaitu kita akan menentukan teorema sisanya, sekaligus kita akan menentukan hasil baginya untuk soal 2X pangkat 3 kurang 7X pangkat 2 tambah 11 tambah 5 kita bagi 2X kurang 1. Nah, sekarang yang menjadi perhatian itu adalah dibagi 2X kurang 1. Dengan demikian X-nya akan kita ganti, berarti 2X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya dapat setengah. Oke. Ya, selamat datang Pak Yosef. Kita langsung siaran tadi. Ya, ini Pak Yosef baru datang ya. Nah, siap-siap kalian. Oke. Nah, kita akan jawab. Jadi caranya tadi kita cari dulu ini 2X kurang 1 sama dengan 0. X-nya dapat setengah. Lalu kita tinggal substitusikan. Kalau pakai cara substitusikan setengah ini ke soal. Jadi kita substitusikan, masukkan setengah. Oke, cukup jelas. Lalu kita cari nilainya. Setengah pangkat 3 kan 1/8. 1/8 kali 2 berarti 1/4. Setengah pangkat 2 berarti 1/4. 1/4 kali 7 itu dapat 1/3/4 ya. Kemudian di sini 11 kali setengah berarti 5/2 tambah dengan 5. Nah, kalau kita kerjakan seperti biasa,
samakan penyebutnya, maka hasilnya 9. Ya, Bapak harap kalian sudah bisa menguasai dapat 9 dari mana. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kalau kita dituliskan dalam bentuk yang ini, yang tadi, maka kita bisa tulis seperti ini. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan kerjakan menggunakan cara Horner. Jadi cara Horner seperti yang tadi. Oke. Ya, ini kayaknya ada sedikit masalah. Ini kita hapus dulu. Sebentar ya, ini saya Bapak hapus dulu. Oke. Ya, pertama kita buat dulu seperti yang koefisien seperti ini. Oke. Jadi pertama-tama kita buat dulu adalah oh ya, ini tadi setengahnya di sini. Sorry ya. Ini berarti 2x kurang 1, maka x-nya berarti setengah. Bapak betulkan dulu ya, sebentar. Ini dapat setengah ya, berarti ini harusnya dapat setengah. Kita buka lagi ya. Lalu ini dapat setengah, kemudian setengahnya yang ini kita pindahkan ke sini seperti biasa. Oke. Pertama-tama itu kita sebentar. Ini 2-nya harusnya di sini. Oke. Sorry, dibetulkan dulu tampilannya. Oke. Maka caranya adalah 2-nya ini kita turun ke bawah di sini ya. Harusnya 2 di sini ya, ada sedikit kesalahan. Kemudian kita bisa untuk mengalihkan 2 ini turun di sini ada 2. 2 kali setengah berarti 1. Negatif 7 tambah dengan 1 dapat negatif 6. Kemudian negatif 6 kali setengah dapat negatif 3. 11 tambah dengan negatif 3, 8. 8 kali dengan setengah berarti dapat 4. Kemudian 5 tambah 4 dapat 9. Jadi sisanya ada 9. Ya, seperti yang kita kerjakan tadi. Ya. Jadi kita bisa memperoleh kalau ditulis dalam bentuk ini, maka sisanya 9. Oke, cukup jelas ya. Sekarang bagaimana kalau kita soal yang berikutnya, yang soal variasi. Misalnya soal 4x pangkat 4 kurang 12 pangkat 3 tambah mx. M-nya belum kita ketahui, mx pangkat 2 tambah 2. Di sini dikatakan habis dibagi 2x kurang 1. Nah, mau dikasih tahu apa arti habis dibagi. Habis dibagi artinya dia tidak punya sisa. Atau sisanya sama dengan 0. Dengan demikian kita dapat katakan bahwa P setengah itu sama dengan 0 karena habis dibagi. Oke, tinggal kita substitusikan masuk setengah ini ke soal. Berarti setengah pangkat 4 tambah dengan 12 ini pangkat ini tambah mx tambah 2 sama dengan 0. Ya, oke. Ini pangkatnya. Oke, terus. Maka kita bisa teruskan di sini berarti setengah pangkat 4 nanti hasilnya kan 1/16. 1/16 kali dengan 4 berarti 1/4. Setengah pangkat 3 kan 1/8. 1/8 kalikan 12 berarti 1/2. Demikian pula di sini setengah pangkat dengan 2 dapat 1/4. 1/4 kali M berarti 1/4 M. Kemudian tambah 2 sama dengan 0. Ya, lalu kita teruskan berarti 1/4 M. Yang ada unsur M di sebelah kiri, yang tidak ada unsur M kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi ini kurang 1/4 tambah 1/2 kurang 2. Nah, kemudian kita masing-masing kita kalikan 4 supaya di sini tidak ada bentuk pecahan 1/4. Maka dapat M di sini kali 1/4 berarti min 1 dikali 1/4 dapat 6 dikali 1/4 dikali dengan 4 bukan kali 1/4 ya. Bapak ulangi. Ini 1/4 kali 4 berarti N. Min 1/4 kali 4 berarti 1. 1/2 kali 4 berarti 6. Tolong kalian bisa hitung sendiri ya. Negatif 2 kali 4 berarti negatif 8. Kalau kita tambahkan maka M-nya dapat negatif 3.
Jadi M-nya dapat negatif 3. Oke. Nah, sekarang paling sulit untuk kita di sini adalah kalau pembaginya itu bentuk kuadrat. Nah, misalnya contoh misalnya seperti ini. Ya, pembaginya. Oke. Nah, kita kalau buat lagi kembali ketentuan seperti ini, maka kita bisa buat ini pembaginya adalah X kurang A kali X kurang B kali dengan hasil bagi tambah dengan sisa pembagian. Ya, itu yang mau dicari. Ya, dengan demikian kita bisa memperoleh bahwa ternyata artinya ini kalau X-nya sama dengan A, berarti kita memperoleh sisa A. Kalau misalnya P-nya itu B, kalau dari X kurang B sama dengan 0, berarti X-nya dapat B, maka sisa B. Nah, dengan catatan perlu kita sampaikan di sini adalah sisa baginya berderajat 1. Kenapa sisanya berderajat 1? Karena di sini pembaginya derajat 2. Dengan demikian, maka pasti sisanya adalah berderajat 1. Jadi oleh sebab itu kita misalkannya X-nya berderajat 1, kita misalkan PX tambah Q. Itu kita misalkan ya, PX tambah Q. Baik, kita mungkin dengan contoh lebih jelas ya. Misalnya saya punya soal X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah X kurang 6. Kita bagi dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Tentukanlah sisanya. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan di sini adalah kita mungkin tulis dulu dalam bentuk pembagiannya. Jadi ditulis dulu seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Oke. Karena pembaginya derajat 2 yaitu X kuadrat, berarti kesimpulannya sisanya berarti berada di derajat 1. Jadi dia berturun 1 dia. Nah, kita karena berderajat 1, maka kita misalkan sisanya adalah PX tambah Q. Kita misalkan saja. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita akan tulis dalam bentuk pembaginya itu kita faktorkan. Pembaginya kita bentuk pengfaktoran. Nah, biasanya soalnya yang dibagi dalam bentuk kuadrat itu harus bisa difaktorkan. Ya, seperti Bapak sampaikan waktu pelajaran kita pembagian polinomial, kalau kita bagi dalam bentuk kuadrat, maka bentuk kuadrat itu harus bisa difaktorkan. Ya, karena itu materi level SMA seperti itu. Kalau pembaginya kuadrat itu tidak bisa difaktorkan, maka mungkin sedikit lebih sulit lagi untuk mencarinya dan itu bukan ranahnya materi SMA. Ya, jadi yang ini kita pahami dulu. Oke, kita mulai saja. Nah, yang pertama karena pembaginya kita sudah faktorkan X tambah 1 dengan X kurang 2, maka kita bisa memperoleh bahwa X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya dapat negatif 1. Nah, dengan demikian kita bisa katakan kalau kita bagi X tambah 1, maka sisanya adalah negatif 1. Jadi kita bisa cari nilainya, sisanya dengan teknik yang sebelumnya, yaitu dengan cara seperti kita mencari nilai polinomial. Jadi masukkan P negatif 1. Oke. Kalau faktor yang dibagi X kurang 2, maka kita bisa cari nilai dari sisanya, berarti X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya dapat 2. Kita bisa cari P sama dengan 2. Oke, kita sekarang kita masukkan soal yang tadi. Jadi P kalau negatif 1, kita masukkan saja ke soalnya yang X-nya negatif 1. Jadi kita masukkan ke soal. Masih ingat soalnya ya? Berarti min 1 kita pangkat 4 kurang 3 kali min 1 kita pangkat 3 kurang 5 kali min 1 pangkat 2 tambah min 1 kurang 6. Kita masukkan min 1, maka kita bisa peroleh di sini dapat 1, di sini dapat 3, kurang 5, kurang 1, min 6. Kalau kita jumlahkan atau kita kerjakan, maka hasilnya negatif 8. Ingat ya, kalau P negatif 1, hasil sisanya negatif 8. Nah, kan tadi ada 2. Yang satu min 1, yang satu P-nya yang X-nya 2. Maka kita coba masukkan X-nya kalau 2. Tekniknya sama seperti min 1. Jadi kita masukkan hasil sisanya ternyata negatif 32. Oke.
Nah, dari sini kita bisa tahu sisanya, kita kembalikan lagi permisalan yang tadi, yaitu Px tambah Q. Jadi karena X-nya min 1, berarti min P tambah Q, tidak ada unsur X, sama dengan sisanya. Sisanya berapa? Negatif 8 yang sudah kita cari. Ya. Kemudian kalau P-nya 2, berarti 2P, X-nya kita ganti 2, tambah Q, hasilnya negatif 32. Nah, dengan cara substitusi eliminasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, maka kita bisa kurangkan. Dengan demikian hasilnya di sini min P kita kurang dengan 2P, berarti min 3P. Negatif 8 kita kurangkan dengan negatif 32, dapat positif 24. Dengan demikian P-nya sama dengan negatif 8. Nah, kerjaan kita belum selesai karena itu baru dapat P-nya. Sekarang kalau Q-nya berapa? Kita ambil salah satu yang sebelumnya kita bukakan kembali. Misalnya yang ini, kita ambil min P tambah Q sama dengan min 8. Boleh juga ambil yang bawah, terserah kalian saja mana yang kalian maunya. Oke, berarti kita ambil saja min P tambah Q sama dengan negatif 8. Nah, karena P-nya dapat negatif 8, kita substitusikan saja, berarti min P-nya berarti dapat 8. Tambah Q sama dengan negatif 8, maka Q-nya sama dengan negatif 16. Nah, dengan demikian kita sudah dapat P-nya negatif 8, Q-nya negatif 14. Kita kembali lagi, permisalan sisanya adalah Px tambah Q. Jadi kita ganti P-nya adalah negatif 8X tambah dengan negatif 16 atau kurang 16 juga boleh, sama saja. Dengan demikian kerjaan kita sudah selesai. Ya, cukup jelas ya. Kalau nggak jelas kamu perhatikan lagi PowerPoint yang sudah di-sharekan di grup, bisa dipelajari. Oke, kita akan coba lagi dengan soal berikutnya. Nah, misalnya ada suatu suku banyak atau polinomial, kita bagi X tambah 2, itu sisanya negatif 13. Kalau kita bagi dengan X kurang 3, sisanya 7. Nah, bagaimana kalau kita bagi dengan X kuadrat kurang X kurang dengan 6, sisanya berapa? Nah, soal model kayak gini itu paling sering keluar, terutama waktu ujian. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik. Ya, oke, kita akan jawab. Sekarang tadi seperti sudah disampaikan bahwa sisa baginya itu adalah berderajat 1. Ya, kelihatannya berderajat 1. Maka kita misalkan dulu sisanya itu adalah AX tambah B. Kalau tadi PX tambah Q sama saja. Itu boleh kita pakai A, boleh pakai B, boleh pakai P, boleh pakai Q. Nggak masalah. Nah, sekarang kita coba masukkan, kalau kita bagi dengan X tambah 2, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Dengan demikian, kita masukkan negatif 2 itu, X-nya kita ganti negatif 2, maka kita dapatlah negatif 2A, dari sini ya, tambah B sama dengan negatif 13. Negatif 13 dapat dari mana? Dari soal. Soalnya dikasih tahu bahwa sisanya negatif 13. Oke. Kalau kita bagi dengan X tambah kurang 3, maka berarti X-nya kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3. Nah, kita substitusikan 3 pada permisalannya, dikasih tahu sisanya 7. Jadi kita masukkan X-nya, kita ganti 3, maka dapat 3A tambah B sama dengan 7. Nah, kita coba cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Ya, oke, seperti ini. Oke, karena kebetulan ya B-nya ini sama, berarti kita langsung kurang saja. Negatif 2A, kita kurang dengan 3A, berarti dapat negatif 5A. Kemudian B-nya habis. Kemudian berarti di sini dapat negatif 13. Kita kurangkan dengan 7, berarti dapat negatif 20. Dengan demikian A-nya dapat 4. Itu baru dapat A-nya. Kita akan cari B. Nah, caranya adalah seperti tadi. Kita A-nya itu dapat 4, kita substitusikan kepada salah satu soal yang kita ketahui. Yaitu di sini yang contoh, atau Bapak coba kembalikan slide-nya. Kita bisa masukkan ke yang slide ini. Negatif 2A tambah B sama dengan negatif 13. Atau kalian juga boleh pakai 3A tambah B sama dengan 7. Terserah mana yang lebih kalian sukai, boleh pakai
salah satu saja. Oke. Nah, kalau dalam hal ini kita pakai yang atas saja, maka negatif 2A tambah B sama dengan negatif 13. Karena A-nya 4, berarti negatif 2 kita kali dengan 4, berarti negatif 8. Negatif 8 tambah dengan B sama dengan negatif 13. B-nya dapat negatif 5. Dengan demikian, sisanya adalah yang dimisalkan tadi, AX tambah B, berarti A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 5. Berarti sisanya 4X kurang 5. Kerjaan kita sudah selesai. Ya, oke, contoh yang berikut, contoh terakhir. Nah, jika ada suku banyak 2X pangkat 4 tambah AX. A-nya belum tahu. AX pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 5X tambah B dibagi dengan X kuadrat kurang 1 dan mempunyai sisa 6X tambah 5. Nah, ini sudah soal yang sudah variasi. Ya, pertanyaannya adalah carilah nilai A kali dengan B. Ya. Baik, kita akan mulai kerja. Jadi, pertama ini soalnya kita lihat dulu pembaginya. Nah, pembaginya di sini adalah X kuadrat kurang 1. Ini kita bisa uraikan atau faktorkan menjadi X tambah 1 kali X kurang 1. Cukup jelas ya. Dan sisanya adalah 6X tambah 5. Itu dari soal. Nah, kita coba pisahkan. Kalau sisanya misalnya adalah X tambah 1, berarti P-nya berarti min 1. Dapat dari mana min 1? Dapat X tambah 1 sama